Santapan Harian Selasa 28 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hagai, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam terang-Mu Kristus, kami bertelut. Kami mohon, bimbinglah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam cinta-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Hagai 2 ayat 11 sampai 15. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka, dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Sahabat Santapan Harian, membangun sebuah gedung bukan pekerjaan yang mudah. Setiap bagian harus dikerjakan dengan serius dan dibangun dengan bahan-bahan yang berkualitas. Apalagi pekerjaan membangun bait suci. Kepada Hagai dan para imam, Tuhan mengingatkan pentingnya hukum Tuhan saat mereka mempersembahkan kurban dan melayani di bait suci. Ada aturan yang harus ditaati umat untuk menjaga kekudusan. Dengan melakukan ketentuan yang diwariskan turun-temurun itulah umat akan terhindar dari segala kenajisan. Sayangnya, apa yang diberikan para imam tidak selalu diterima Tuhan. Dengan tegas, Tuhan menyatakan bahwa hasil pekerjaan dan persembahan mereka adalah najis. Para imam tahu apa isi hukum Taurat, tetapi belum tentu semua orang dapat melakukannya dengan tepat setiap hari seperti yang Tuhan mau. Kelalaian mereka menjadi peringatan bahwa jauh lebih mudah bagi kita untuk mewariskan kenajisan daripada kekudusan. Kisah pembangunan bait suci pada zaman Hagai bisa menjadi ilustrasi bagaimana membangun hidup kudus di hadapan Tuhan. Dunia mungkin mengajarkan bahwa kesuksesan tidak dapat dibangun tanpa sedikit kecurangan. Sebaliknya, Tuhan semesta alam
lebih menghendaki kehidupan umatnya dibangun di atas pondasi kekudusan. Masalahnya, bagaimana mungkin membangun hidup suci di tengah situasi yang penuh dosa dan kenajisan? Kita tahu apa itu kebaikan, tetapi tidak mungkin kita bisa melakukannya sesuai standar Tuhan yang sempurna. Jawabannya diberikan melalui kisah kelahiran Yesus ke dunia yang dirayakan pada hari Natal. Sebagai wujud kasih ilahi terhadap dunia yang penuh dosa, Tuhan menebus dan mentahirkan manusia dari kenajisan. Itulah kisah yang dipentaskan di atas salib oleh Sang Imam Agung, yakni Yesus Kristus. Segala dosa kita hanya bisa dihapuskan oleh anugerah ilahi. Hanya Tuhan yang sanggup menguduskan kita secara sempurna. Dialah yang memampukan kita untuk membangun hidup suci. Roh Tuhan dianugerahkan kepada kita supaya umatnya membangun dan menjalani hidup suci, yakni hidup untuk mewariskan kekudusan dan bukan kenajisan. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, penuhilah kami. Allah Roh Kudus, ubahlah hati kami, sehingga kami mampu hidup kudus dan senantiasa memuliakan serta melayani-Mu seumur hidup kami. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami memohon. Amin.